Sirkuit Sepang International Circuit kembali menjadi saksi babak baru persaingan di kelas Premier musim 2025, dan sesi latihan bebas, free practice, pertama hari Jumat menyuguhkan dua kisah yang sangat kontras. Di satu sisi, tim KTM menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, seperti dikabarkan dalam judul, KTM awali pekan dengan manis. Di sisi lain, ada pembalap unggulan yang justru mengalami kendala besar dan gagal menangkap slot langsung ke Q2, yang bisa jadi alarm bagi persaingan mereka ke depan. KTM, senyum lebar di garasi oranye. Sesi latihan bebas pertama di Sepang menjadi semacam titik terang bagi KTM. Pembalap mereka berhasil menorehkan hasil yang mengangkat kepercayaan tim. Berdasarkan data sesi gabungan FP1 dan FP2, pembalap KTM mencatat waktu tercepat, yaitu 1:57.559. Ini adalah catatan yang bukan hanya cepat secara absolut, tetapi mengisyaratkan bahwa KTM mulai menemukan setting dan ritme yang mampu menantang pabrikan terbesar. Pengembangan teknis KTM belakangan mengalami tekanan dari berbagai sudut, mulai dari masalah pengelolaan ban hingga keseimbangan mesin di lintasan teknis. Tapi di Sepang, mereka tampak lebih tenang, lebih siap, dan tampaknya memulai pekan ini dengan momentum yang baik. Hal ini sangat penting, karena setelah rangkaian tertinggi musim, gelar utama, persaingan ketat, setiap detail kecil bisa membuat perbedaan besar di lintasan. Alarm bagi rival, gagal akses Q2 langsung. Sementara itu, pembalap yang sebelumnya rutin masuk langsung ke Q2 justru menelan kenyataan pahit. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber asli nama pembalap, laporan menyebut bahwa rekan satu tim Marc Marquez gagal tembus Q2, yang tentu saja menjadi perhatian besar mengingat ekspektasi dan standar tim. Hasil ini bukan hanya soal hari Jumat semata. Gagalnya akses langsung ke Q2 artinya pembalap tersebut harus melalui qualifying 1, Q1, tambahan beban dalam satu akhir pekan balapan, yang bisa memakan energi, konsentrasi, dan memperbesar risiko untuk kualifikasi malam hari dan sprint feature race keesokan harinya. Sumber lain menyebut bahwa pembalap dari tim tersebut sempat mengalami crash atau kesulitan mendulang failing yang pas dengan motornya selama latihan bebas. Dengan kondisi persaingan yang semakin ketat antar pabrikan, KTM, Ducati, Aprilia, Honda, Yamaha, dan perubahan regulasi serta karakter trek, kekurangan kecil sekalipun bisa mempersempit peluang. Detail sesi, fakta di balik angka. Untuk memberi gambaran lebih lengkap, catatan tercepat sesi adalah 1:57.559s yang dicetak pembalap KTM di posisi teratas. Berikutnya, pembalap lain seperti Johan Zarco, Honda, mencatat 1:57.578s, dan Jack Miller, Yamaha, berada tak jauh di belakang di posisi ketiga. Sang pembalap yang gagal akses Q2 tercatat berada di urutan ke-12, dengan selisih waktu cukup signifikan, dan secara eksplisit disebut bahwa pembalap pabrikan seperti Francesco Bagnaia juga hanya berada di urutan ke-12 pada latihan ini. Hal-hal ini menunjukkan bahwa pada sesi bebas saja kondisi bisa sangat fluktuatif. Ban, cuaca, failing motor, semua berperan dalam menentukan siapa yang berada di jalur tepat untuk kualifikasi dan siapa yang harus bekerja ekstra keras. Implikasi untuk akhir pekan. Dengan hasil ini, berikut beberapa implikasi menarik yang patut dicermati. 1. Momentum KTM. Dengan catatan tercepat dan kondisi motor yang terlihat kompetitif, KTM punya peluang untuk masuk ke pertarungan podium atau minimal Q2 secara konsisten. Jika bisa mempertahankan atau meningkatkan performa ini, mereka bisa menjadi spoiler serius bagi tim favorit. 2. Tekanan untuk pembalap besar. Pembalap unggulan yang gagal tembus Q2 harus bekerja lebih keras dari awal. Mereka mulai akhir pekan dengan posisi yang lebih sulit, harus melalui Q1, berpotensi start dari tempat kurang ideal, dan dalam kondisi mental yang kurang enak. Ini bisa memberi keuntungan psikologis bagi rival-rival mereka. 3. Setup motor adaptasi trek. Sepang punya karakteristik khusus, kombinasi lintasan cepat dan teknis, cuaca bisa sangat panas atau tiba-tiba hujan. Tim yang cepat menyesuaikan setup motor dengan kondisi trek akan punya keunggulan besar. Dalam konteks ini, KTM nampaknya sudah melakukan penyelarasan yang baik. Sementara tim yang mengalami kesulitan harus cepat melakukan koreksi jika tak ingin tertinggal jauh. 4. Pertarungan Q2 kian sengit. Normalnya, 10 pembalap tercepat di latihan bebas langsung ke Q2 dan menghindari Q1.
Dengan semakin tipisnya margin antar pembalap dan pabrikan, satu kesalahan kecil bisa mendorong pembalap ke Q1, dan dari sana jalannya akan jauh lebih panjang. Gagal awal bisa membuat akhir pekan menjadi peperangan tambahan. Kisah yang belum tercetak. Beberapa hal yang menarik namun belum penuh terekspos. Bagaimana kondisi fisik pembalap setelah latihan intensif di trek Sepang yang panas dan lembab? Faktor fatigue bisa muncul. Seberapa besar kontribusi kru dalam mengumpulkan data dan melakukan penyesuaian malam itu juga? Banyak tim besar menggunakan malam Jumat untuk mengerahkan analisis besar. Apakah ada perubahan spesifikasi unit motor, mesin, aerodinamik, dari pabrikan yang mungkin baru diuji di sesi bebas ini? Bisa jadi salah satu alasan kenyamanan atau kesulitan pembalap. Kesimpulan, momentum dijaga, peringatan diingat. Akhirnya, sesi latihan bebas ini menjadi petunjuk awal untuk akhir pekan balapan di Malaysia yang bisa sangat menentukan. Untuk KTM, ini kesempatan untuk meraih hasil besar dan mengejutkan. Untuk pembalap besar yang terganjal, alarm sudah berbunyi. Mereka harus bangkit dan menunjukkan kekuatan sebelum terlambat. Balapan akhir pekan nanti tak hanya soal siapa tercepat di lintasan, tapi juga soal siapa yang siap secara teknis, mental, dan strategi sejak hari pertama. Mari kita pantau bagaimana sesi kualifikasi dan balapan nanti berkembang, dan apakah momentum yang mulai dibangun KTM bisa berlanjut ke podium, serta bagaimana pembalap yang gagal akses Q2 tadi bangkit kembali menghadapi tekanan. Bagnaia hadapi ujian terberat. Musim MotoGP 2025 sepertinya menjadi babak paling sulit dalam karir juara dunia Italia itu, Pecco Bagnaia. Setelah 2 gelar dunia dan musim-musim penuh dominasi bersama Ducati, ia kini terjebak dalam pusaran tekanan teknis, persaingan internal, dan ekspektasi yang kian besar. Dan siapa sangka, sosok yang kini turun tangan untuk membantu adalah Valentino Rossi, legenda yang kini berperan sebagai mentor sekaligus pengawas dari akademinya sendiri. Dalam sebuah wawancara terkini, Rossi memberi pandangan jujur soal kondisi Bagnaia yang tidak nyaman dengan motor barunya Ducati Desmosedici EP25. Ia juga menyebut bahwa kehadiran rekan setim yang sangat cepat seperti Marc Marquez dalam garasi Ducati Lenovo Team menjadi beban mental tambahan bagi Bagnaia. Masalah ganda, teknis tekanan. Untuk memahami betapa rumitnya posisi Bagnaia, kita perlu melihat 2 aspek utama yang dikemukakan Rossi. Pertama, perubahan karakter motor dan adaptasi Bagnaia. Kedua, tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk rekan setim yang bukan setengah-setengah. Motor yang sulit dipahami. Ducati EP25, motor tunggangan utama tim, ternyata memiliki karakter berbeda dibanding pendahulunya. Menurut Rossi, Bagnaia belum sepenuhnya mendapatkan feeling atau rasa nyaman dengan mesin tersebut. Pecco adalah juara dunia 3 kali, tapi tahun ini dia benar-benar kesulitan. Dia kehilangan feeling dengan motornya. Penurunan performa Bagnaia sendiri terbukti nyata. Dari 19 seri hingga saat ini musim 2025, ia hanya meraih 2 kemenangan. Catatan terburuk sejak debutnya di kelas Premier. Di sisi lain, Ducati sempat mencoba mundur ke spesifikasi versi 2024 saat uji coba Misano, menunjukkan bahwa tim sendiri menyadari bahwa pengembangan EP25 tidak berjalan sesuai harapan. Persaingan internal dan beban nama. Di satu sisi, kehadiran Marc Marquez di Ducati telah melecut performa tim secara keseluruhan. Tapi bagi Bagnaia, hal ini berubah menjadi bayang-bayang besar yang membayangi. Rossi menyebut bahwa tekanan untuk bersaing dengan Marquez dan menjadi yang terbaik dalam garasi Ducati amat nyata. Apalagi dengan adanya rekan setim seperti Marquez yang tampil sangat cepat, tekanan pasti meningkat. Seakan tak cukup dengan motor yang belum klik, Bagnaia harus menghadapi dinamika internal tim yang kompleks, menjadi figur juara dunia, tetapi kini harus mempertahankan posisi dalam lingkungan yang kian kompetitif. Rossi turun tangan, akademi sebagai benteng baru. Momen menarik lainnya, Rossi, yang sudah lama pensiun dari ajang balap, kini menekankan perannya sebagai mentor melalui VR46 Riders Academy. Ia menyebut bahwa akademi dan tim Ducati telah bekerja bersama untuk membantu Bagnaia, baik secara mental maupun teknis. Rossi mengatakan bahwa mereka berusaha membantunya 100%, karena mereka percaya bahwa Bagnaia adalah pembalap hebat dan masih punya banyak hal untuk diperlihatkan. Jalan keluarnya? Bukan hanya tweaking teknis dan setup motor, tapi juga mengembalikan kepercayaan diri sang pembalap. Titik balik yang belum terlihat. Meski demikian, Rossi juga jujur bahwa solusi untuk semua masalah ini tidak mudah ditemukan. Motor EP25 kompatibel untuk beberapa pembalap, termasuk Marquez yang dilaporkan mampu mengekstraknya dengan performa maksimal. Bagnaia? Belum. Hemat Rossi.
Kami belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tapi saya yakin Francesco akan kembali kuat. Artinya, ini bukan sekadar soal keahlian Bagnaia, melainkan soal kecocokan antara pembalap, motor, dan tim, sebuah formula yang bisa jadi rumit. Implikasi besar bagi Ducati. Tekanan bukan hanya dirasakan individu Bagnaia saja. Sebagai tim besar, Ducati menghadapi dilema penting, mempertahankan jarak antara dua pembalap andalannya, menyeimbangkan pengembangan teknis, dan menjaga reputasi pabrikan yang selama ini identik dengan kemenangan. Media Spanyol bahkan menyoroti keuntungan yang bisa diraih Marquez saat Ducati menghadapi krisis Bagnaia, dan bahwa secara finansial, Ducati bisa terpaksa merogoh kocek hingga triliunan rupiah untuk menjaga kestabilan tim. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terlihat hanya soal rider sebenarnya memiliki dampak yang jauh lebih besar. Rangka episode kebangkitan. Bagnaia sendiri, di sisi lain, masih memiliki banyak peluang. Sebagai juara dunia, mental juara sudah terbukti. Kini, tugasnya adalah mengembalikan konsistensi dan menemukan kembali ritme yang sempat hilang. Rossi optimis. Ia pembalap yang luar biasa, dan dengan kerja keras, ia pasti akan kembali meraih kemenangan. Tinggal menunggu apakah seri-serinya ke depan akan menjadi titik balik. Apakah perubahan setup, dukungan dari akademi, dan tekanan dari tim akan menjadi mesin yang menyalakan kembali performa Bagnaia? Atau justru akan menjadi beban ekstra yang mempersulit? Lebih dari sekadar balapan. Kisah Bagnaia musim ini bukan sekadar tentang siapa tercepat di lintasan. Ini tentang bagaimana seorang juara dunia menghadapi krisis, motor yang tak cocok, internal tim yang berubah, dan harapan publik yang tinggi. Bagnaia harus menemukan jalan melalui lorong rumit ini. Sementara di luar lintasan, Valentino Rossi dan akademinya berperan sebagai pilar penopang, mencoba menghadirkan kekuatan di balik layar. Dan untuk Ducati, ini bukan hanya soal gelar dunia, tetapi soal mempertahankan eksistensi di papan atas, mempertahankan keseimbangan antara dua pembalap unggulan, dan memastikan bahwa mereka tetap menjadi pabrikan yang relevan dan dominan. Jadi, ketika kita menunggu seri selanjutnya di MotoGP, bukan hanya pertarungan antara pembalap yang menarik, kita juga menyaksikan drama teknis, mental, tim, dan pabrikan. Dan di tengah semua itu, Bagnaia mungkin sedang menulis bab tersulit dari karirnya, yang bisa saja menjadi bab kebangkitan terbesar. Sementara itu, Marc Marquez untung besar saat Bagnaia terpuruk, Ducati diambang krisis triliunan rupiah. Ketika Marc Marquez resmi bergabung dengan Ducati pabrikan pada awal musim 2025, banyak yang memprediksi ini akan menjadi kolaborasi emas. Tapi tak sedikit pula yang khawatir, terutama para penggemar Francesco, Pecco, Bagnaia, bahwa kehadiran sang 8 kali juara dunia akan mengubah dinamika internal tim merah dari Bologna. Kini, seiring berjalannya musim dan hasil yang kian timpang, kekhawatiran itu mulai menjadi kenyataan. Media Spanyol menyoroti bahwa kehadiran Marquez justru membawa keuntungan besar bagi dirinya dan Ducati, sementara posisi Bagnaia kian terjepit. Bahkan, laporan itu menyebut kondisi ini berpotensi membuat Ducati jebol triliunan rupiah dalam bursa transfer MotoGP mendatang. Ducati di persimpangan, siapa yang layak jadi prioritas? Bagi Ducati, musim 2025 seolah berjalan di dua dunia berbeda. Di satu sisi, Marc Marquez tampil konsisten dan adaptif dengan Desmosedici EP25. Di sisi lain, Bagnaia justru terseok-seok, kehilangan sentuhan emas yang 2 musim lalu membawanya menjadi juara dunia berturut-turut. Media Spanyol menyoroti bahwa performa Marquez yang stabil menjadi keuntungan tak terduga bagi Ducati, baik dari sisi hasil maupun citra merek. Penjualan merchandise meningkat, sponsor masuk deras, dan sorotan media dunia kembali mengarah ke tim merah. Namun, ada harga mahal di balik semua itu, tensi internal yang makin terasa di padek Ducati. Ketika Marquez menang, semua orang tersenyum di garasi Ducati. Tapi di balik senyum itu, ada bayangan kekhawatiran dari kubu Bagnaia, tulis laporan tersebut. Bagnaia, dari pahlawan jadi bayangan. Sebelum Marquez datang, Bagnaia adalah bintang tunggal Ducati. Ia bukan hanya pembalap utama, tapi juga simbol kesuksesan proyek jangka panjang mereka, membangun juara dari Akademi VR46 hingga pabrikan. Namun, begitu Marquez hadir, orbit perhatian berubah. Bagnaia yang dulu dielu-elukan kini seakan kehilangan arah. Beberapa kali ia harus puas finish di luar 5 besar, bahkan sempat terjatuh di Mandalika akibat duel ketat dengan rival-rivalnya. Kondisi ini membuat media Italia menyebutnya Pecco yang retak, bukan karena kemampuan, tapi karena tekanan yang luar biasa.
Bagnaia masih pembalap luar biasa. Tapi kehadiran Marquez seperti bayangan besar yang menutupi sinar lampu yang dulu hanya menyinarinya, ujar komentator MotoGP asal Spanyol, Richard Jove. Marquez, Master of Adaptation. Marquez datang ke Ducati bukan dengan motor terbaik yang disesuaikan untuknya, tapi dengan tekad dan kecerdikan luar biasa.